Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah I'tikaf sekalian dan yang tersambung di kajian kita menjelang zuhur kali ini, kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala mengawali kajian kita di kesempatan kali ini. Semoga seluruh ibadah yang kita tunaikan menyertai siam Ramadan di tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik. Selanjutnya kita juga bermohon semoga semua kegiatan yang berlangsung di i'tikaf ini mampu menghunjamkan ke dalam jiwa kita dan menyentuh iman kita, sehingga mampu iman itu menggerakkan seluruh bagian tubuh kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu esensi hidup kita. Karena di bagian jiwa terdalam itu intinya takwa. Roh saat masuk ke dalam tubuh kita ditiupkan, masuk menyatu dengan jasad, itu diilhamkan ke dalam jiwa itu bagiannya adalah takwa. Jadi ketika masuk ke dalam tubuh menjadi nafas, diserap ke dalam bahasa Indonesia bernafas ya. Nah, nafas itu nama roh ketika masuk ke dalam tubuh karena menyatu dengan fisik ya, maka menjadi nafas. Di bahasa Indonesia kemudian diserap menjadi nafas. Bernafas adanya sumber kehidupan. Jadi dinilai hidup, berkehidupan ketika rohnya sudah masuk ke dalam tubuh. Karena itu kalau nafas tidak ada tanda-tanda kehidupan. Rohnya sudah tidak ada. Nah, ketika nafas itu sudah terbentuk dengan sempurna, maka di kedalaman jiwa itu ada akumulasi kebaikan, potensi-potensi mulia, sifat-sifat mulia yang dinamakan dengan takwa namanya. Itu ada informasinya dalam Al-Quran surah ke-91 Asy-Syams di ayat 7 itu. Kalau mau disempurnakan sampai ayat 10 pemahamannya. Wa nafsin wa ma sawwaha ayat 7. Kemudian kalimat takwanya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha ayat 8. Ayat 9-nya qad aflaha man zakkaha. Ayat 10-nya wa qad khaba man dassaha. Ada Quran surah 91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsin wa ma sawwaha. Dan demi nafas itu, jiwa itu, kalau sudah sempurna penciptaannya, sempurnanya jiwa itu, nafas itu, kalau rohnya sudah hadir di dalam tubuh kita, sudah masuk, ditiupkan. Proses roh ditiupkan ke dalam fisik tubuh itu di usia kandungan 4 bulan. Di 4 bulan di usia kandungan, roh ditiupkan, ya. Itu ditemukan kalau mau singkat di Al-Arba'in itu ya, yang karya Al-Imam An-Nawawi itu ada 42 hadis. Lihat hadis nomor keempat ya, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yajma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu mithla dhalika 'alaqah thumma yakunu mithla dhalika mudghah thumma yursalu ilayhi al-malak fayu'maru bikatbi 40. Jadi setiap kalian, kata Nabi SAW, itu anak cucu Adam kita dibentuk di perut ibundanya dalam proses penciptaan itu 40 hari pertama baru perpaduan antara spermatozoa dengan ovum berproses.
40 hari yang keduanya membentuk alaqah, zigot yang mulai menempel di dinding rahim, proses. 40 hari ketiga berbentuk mudghah, sudah mulai ada keratan terbentuk secara fisikalnya, itu sudah mulai kelihatan. 40 hari ketiga itu kan 120 hari ya. Ya, 40 kali 3 kan 120 ya. Berarti 4 bulan kan? 120 hari itu 4 bulan kan? Nah, usia 4 bulan ini thumma yursalu ilaihil malak. Allah mengutus satu malaikat. Fayanfukhu fihi roh, untuk meniupkan roh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi usia kandungan 4 bulan itu roh ditiupkan. Nah, kemudian diperintahkan untuk menetapkan 4 hal. Ya, bikatbi rizqihi, rizkinya, kemudian wa ajalihi, ajalnya, as-sa'idun huwa am syaqiyun, kan? Kemudian jalan-jalan kebahagiaan yang bisa ditempuh atau bahkan jalan-jalan kerugian, kesulitan yang mungkin dilalui. Ya, bahagia atau sengsara, jalannya dibukakan. Nanti Allah berikan petunjuk kepada kita untuk menjalaninya. Ini yang bahagia, tempuh. Jangan menempuh yang ini bisa mencelakakan. Karena itu nanti di dalam Al-Quran diberikan petunjuk kan kepada kita. Ini yang lakukan, dikenal dengan amar namanya, if'al. Ini yang dilarang, dikenal dengan nahi, wala taf'al. Makanya kita mengenal nahi mungkar itu kan, amar ma'ruf, nahi mungkar. Nahi mungkar yang ditinggalkan, dilarang, amar ma'ruf yang dikerjakan. Nikah ini yang ditempuh, yang halal, ya kan? Ini yang membahagiakan. Zina ini yang haram, ini yang mencelakakan. Jelas ya? Demikian seterusnya. Nah, ini usia 4 bulan dalam kandungan. Yang ketika ditiupkan itulah kemudian terjadi dialog dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mengikrarkan komitmen kebertuhanan kita kepada Allah. Itu ada di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam. Ada? Coba dibuka Quran surah 7 Al-A'raf ayat 172. Dicek biar disesuaikan, kalau saya salah sebut nomornya nanti bisa dibetulkan. Quran surah 7 Al-A'raf ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam, ada? Min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Ada ya? Nah, dan ingatlah, pahamilah, renungkanlah ketika Rabbmu Muhammad SAW menetapkan, mengambil komitmen perjanjian dari setiap anak cucu Adam. Kemudian mempersaksikan kepada mereka, mengambil komitmen persaksian. Kan? Apa komitmen persaksiannya? Alastu bi rabbikum. Apakah kalian berkomitmen menetapkan aku sebagai Rabb kalian? Allah dengan sifat rububiyahnya. Jadi yang ditampilkan sifat rububiyah, yang merawat, mengampuni, memberikan petunjuk, ya, memberikan kemudian arahan-arahan pedoman berkehidupan, menyehatkan, menyembuhkan, memberikan kebutuhan, menciptakan semesta, kemudian juga makhluk yang lain untuk kita berkehidupan mudah menjalaninya, itu rububiyah. Dan sifat Allah yang merawat itu semua Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena itu kalau kita minta kepada Allah selalu menggunakan kata Rabb ini pada umumnya. Kalimatnya Rabbana, 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 ya kan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa Nabi Adam pertama saat diturunkan ke bumi itu pakai Rabbana juga. Quran surah 7 ayat 23 itu. Ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Banyak Rabbana di Al-Quran. Ya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Demikian seterusnya. Kenapa berdoa menggunakan Rabbana? Ini rahasianya. Karena ini kalimat pertama
yang dikomitmenkan antara kita dengan Allah. Jadi Allah itu sudah berjanji kepada kita. Kalau kita benar menuhankan Allah, maka Allah akan memudahkan kehidupan kita dengan keagungan sifat rububiyahnya. Ya, menciptakan, merawat, ya, segala yang di alam saja mudah bagi Allah, apalagi hanya memenuhi kebutuhan kita. Ya, semua kan yang di alam ini oleh Allah ditetapkan semua bentuk aturan perawatannya. Alam itu sudah jamak. Jamak dari alam itu alamin namanya. Ya, alam hewan, alam tumbuhan, alam langit, alam bumi itu jamaknya alamin namanya. Alamin saja begitu mudah bagi Allah untuk merawatnya, menatanya, menyeimbangkannya, apalagi hanya sekedar memenuhi kebutuhan saya, Anda, kita. Ini ayatnya dahsyat loh kalimat ini tuh. Karena itu kalau kita ibadahnya benar kepada Allah, mempertuhankan Allah dengan hak sebenar-benarnya, tanpa musyrik kepadanya, tanpa menyekutukannya, itu teorinya sih sederhananya, semua kehidupan kita mudah harusnya. Makanya Sayyidah Maryam itu ketika mengikrarkan hidupnya hanya untuk ibadah, jadi menjadikan semua kegiatannya terpatri, tertuju hanya ibadah karena Allah saja, maka Allah mudahkan semua urusannya itu. Itu yang ada di Ali Imran ayat 37 itu. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Ada? Quran surah ketiga ayat 37 itu. Dikasih semua. Ya. Jadi ketentuan yang dibangun, kesepakatannya itu sederhana. Tuhankan Allah dengan sesungguhnya, tanpa kurang sedikit pun, 100% sempurna. Jadi semua kegiatan kita tujukan sebagai penghambaan kepada Allah. Nanti dari situ apa dampak yang kita terima? Semua kemudahan-kemudahan, akses rahmat, akses ampunan ghufran, akses rizki dibuka oleh Allah semudah-mudahnya. Nah, itu perjanjiannya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara menuhankan Allah itu? Kan? Nanti rahasianya ada di Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana. Ada di situ. Quran surah ke-20 Taha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Ada? Sungguh akulah Allah yang hak, pakai taukid di situ. Ya, Allah menegaskan akulah Allah yang layak dipertuhankan. La ilaha illa ana, nggak ada Tuhan lain yang boleh dipertuhankan kecuali aku, kata Allah. Nah, jadi komitmen pertama kita itu kalau bertuhan harus la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu dari sini. Ya, la ilaha illallah. Jadi kalau sudah la ilaha illallah, nggak boleh mempertuhankan yang lain. Di semua bagian tubuh kita, di pikiran nggak boleh berpikir ada Tuhan selain Allah. Di sikap fisik kita, sikap fisik itu dari mulai pandangan sampai ujung kaki, nggak boleh kita menampilkan perilaku yang menuhankan selain Allah. Nah, sekarang kita bertanya, bagaimana ya Allah kami menuhankan Engkau? Karena komitmennya kan tadi, kalau kita betul-betul menyembah Allah, mempertuhankan Allah, maka nikmat diberikan kepada kita. Itu dunia akhirat. Karena nanti ada hadis sahih juga, haqqullahi 'alal 'ibad wa haqqul 'ibadi 'ala Allah. Pernah dengar hadis itu? Nanti di pelajaran tauhid itu ada tuh. Haqqullahi 'alal 'ibad, hak Allah dari hambanya. Jadi kewajiban kita kepada Allah. Wa haqqul 'ibadi 'ala Allah, dan hak kita ya dari Allah. Jadi kewajiban Allah memenuhi kepada kita sepanjang kita memenuhi kewajiban kita kepada Allah. Ya. Apa di antara hak Allah itu dari hambanya? Nah ini nih, kalau kita sudah komitmen menuhankan Allah,
ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Ya, supaya semua hamba itu menjadikan semua kegiatannya, aktivitasnya untuk beribadah kepada Allah, menyembahnya, bahasa singkat itu. Menyembah itu menjadikan semua kegiatan tertuju pada satu titik, yaitu ke Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kembali ke surat Thaha tadi. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sembah aku, kata Allah. Maka di sini hak Allah, ya, untuk mendapatkan penyembahan dari kita semua hambanya. Jelas? Baik. Dan nggak boleh kita syirik. Jadi menyembah itu hanya kepada siapa? Allah. Nah, sekarang bagaimana seseorang bisa menyembah Allah? Ini nggak mudah. Coba lihat, karena setiap yang hidup itu, yang berkehidupan, kita lihat sekarang ini, boleh jadi dalam kehidupannya ada yang tidak menyembah Allah. Maka Allah itu sudah menanamkan dalam jiwa kita itu potensi, sinyal-sinyal yang mendorong kita untuk mengenal dan menyembah Allah. Nah, sinyal itu, potensi itu yang disebut dengan takwa namanya. Di dalam takwa itu ada 6 simpul. 6 simpul ini yang disebut dengan simpul iman namanya. Agak dalam kita ngajinya ini. Ya. Jadi dalam jiwa kita itu, ya kan? Di nafas kita itu ada takwa. Ya, inti jiwa itu nanti takwanya tuh. Nah, di takwa itu dibangun dengan 6 simpul. Simpulnya disebut dengan simpul iman. 6 pilar itu, 6 pilar takwa itu disebut dengan iman. Makanya kita mengenal rukun iman. Rukun iman ada berapa? 6. Karena itu rukun iman yang pertama itu tauhid, la ilaha illallah. Kan rukun iman pertama ma'rifatullah, kan? Ya kan? La ilaha illallah itu kalau kita kemudian kuatkan 6 pilarnya. Ini masjid punya pilar nih. Kalau pilarnya kuat kan kokoh bangunannya, ya? Nah, itu jiwa kita itu, jiwa takwa itu punya 6 pilar. Pilarnya itu disebut dengan iman. Jelas ya? Ada 6 pilarnya nanti. Karena itulah kalimat takwa pertama dalam Al-Quran ketika disebutkan, itu ciri pertamanya iman. Coba lihat Al-Baqarah ayat 2 sampai 3. Kayaknya ayat 2 dan 3 tuh nggak usah buka mushaf gitu ya. Insya Allah hafal loh. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa muttaqin itu? Ayat 3-nya lihat. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Tuh, iman dulu. Jadi untuk mengaktifkan sinyal takwa mesti iman dulu. Kalau sinyalnya nggak aktif, takwanya nggak mungkin muncul. Jadi terbenam aja dalam jiwa tuh. Antum mau ngaktifkan sinyal handphone, handphonenya nggak dinyalain, ada nggak sinyalnya? Nggak ada. Coba lihat di handphone ada berapa tuh sinyalnya, batang 1, batang 2, batang 3 gitu kan? Ya, ilustrasinya begitulah paling gampang itu. Tapi kan sinyal itu nggak mungkin muncul kalau handphonenya mati. Kalau dinyalakan handphonenya, baru muncul sinyalnya. Di sinyal takwa itu nggak mungkin muncul kalau imannya nggak dihidupkan dulu. Kunci untuk menghidupkan iman itulah kalimat la ilaha illallah. Jelas ya? Nah, jadi sekarang alhamdulillah kita sudah beriman, alhamdulillah. Ada yang belum beriman, kita doakan. Jangan dicela, tapi didoakan sampai batas terakhir dia berkehidupan atau kita yang wafat lebih dulu. Sehingga ketika dihisab nanti hisabnya ringan. Ya kan? Tidak ada noda-noda kotor kepada lingkungan sekitar, nggak ada perasaan buruk, tapi semuanya itu selalu mengarah pada kebaikan. Makanya saya sering mengatakan itu orang beriman dan yang belum beriman kalau masih hidup, supaya berharap sama-sama beriman. Ya. Nah, sekarang kembali ke takwa. Insya Allah kita sudah beriman, sudah mengucapkan kalimat syahadat. Kalau kalimat syahadat ini terjaga dari mulai usia 4 bulan sampai dalam kandungan, sampai terlahir dipertahankan, itu fitrah yang kita bawa. Jelas ya? Nggak perlu kemudian syahadat ulang lagi, tidak usah. Karena fitrahnya sudah terbawa.
Kecuali kalau itu sempat dipadamkan, misalnya pengaruh lingkungan, bertuhan kepada yang lain selain Allah, gitu kan? Menuhankan yang dianggap Tuhan, meyakini ini sebagai Tuhan di luar Allah. Itu sempat dipadamkan. Karena itu harus diaktifkan lagi kan? Harus syahadat kembali. Tapi kalau dia kemudian sudah pernah ada komitmen dalam kandungan ibundanya usia 4 bulan, kan? Kemudian sudah berkomitmen dengan bersyahadat, terlahir dia, terjaga itu sampai berkehidupan, sampai dengan meninggal, maka itulah fitrah yang terjaga dalam diri kita. Fitrah ini ada di Quran surah ke-30. Ar-Rum ayat 30. Quran surah 30 ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Ada? Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Ada? Baik ya? Itu taknya harus tak maftuha ya, bukan tak marbutah, harus maftuha. Taknya harus terbuka gini, tak, bukan tak nutup. Betul gak di mushaf tulisannya gitu? Taknya kebuka nih, tak maftuha. Ya kan? Nah, tak maftuha. Kalau marbutah nutup gini, kalau maftuha terbuka, tak. Itu ada hikmahnya tuh. Nanti ada yang fitrah pakai tak marbutah, ada yang fitrah pakai tak maftuha. Nanti supaya nggak terlalu melebar, kita infokan dulu saja. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkanlah dirimu sepenuhnya kepada ketentuan ad-din dengan cara yang benar, yang lurus. Apa itu ad-din? Nah, ad-din itu jawab lagi nanti, tanya lagi kepada Allah, dijawablah di Quran. Buka Quran surah ketiga Ali Imran ayat 19. Saya sudah ingatkan pegang mushaf supaya gampang buka tutupnya itu. Nah, kecuali kalau sudah hafal tidak apa-apa. Quran surah 3 ayat 19. Ya. Kan di Quran surah 30 ayat 30, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Perintahnya kan kepada ketentuan ad-din. Ad-din itu apa? Quran surah ketiga ayat 19. Innad-dina 'indallahil Islam. Yang dimaksud ad-din itu Islam. Islam itu dari kata aslama yuslimu islaman, fahuwa muslim, orangnya muslim. Nah, maka muslim itu orang yang berad-din, orang yang tunduk kepada Islam. Islam itu artinya patuh, tunduk. Tunduk. Ya. Lalu tunduk kepada apa? Ya. Nanti dijawab oleh Nabi SAW di hadis Muslim nomor hadis yang ke-8, dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Arba'innya. Saya selalu sebut Al-Arba'in itu untuk memudahkan karena cuma 42 hadis. Kalau di hadis Muslim nanti syarah An-Nawawi ada 9 jilid, kan? Nomor hadis yang kedua di Al-Arba'in itu. Di hadis Muslim nomor hadis ke-8, di Imam An-Nawawi Al-Arba'in nomor hadis yang kedua. Dari Umar bin Khattab, an Abi Hafs Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu qala بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه ووضع ركبتيه على ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد akhbirni anil Islam. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika kami sedang duduk-duduk santai dengan Nabi SAW. Jadi para sahabat itu santai aja pun cari sosok yang bermanfaat, cari sosok yang soleh. Karena orang soleh itu kalaupun santai bercanda, candanya ada manfaatnya. Gitu. Makanya cari yang soleh. Istri cari suami yang soleh. Ya, kalau belum terlihat soleh, walaupun namanya Pak Soleh, berusaha untuk soleh. Ya. Suami cari istri yang soleha. Kemudian teman cari yang soleh. Teman soleh itu nggak akan mencelakakan, insya Allah. Jadi kalaupun bercanda, candanya ada ilmunya, ada manfaatnya.
Ini sahabat tuh walaupun duduk santai, santainya dengan Rasulullah SAW, karena itu yang paling saleh. Kemudian ketika kami sedang duduk-duduk santai bersama Rasulullah SAW, tiba ada sosok laki-laki datang. Bajunya putih bersih, rambutnya menghitam rapi. Ini di majlis Nabi mau datang. Jadi ini pesan kepada kita, kalau mau ngaji, mau belajar itu siapkan penampilan yang rapi. Ya, jadi keseriusan murid itu bisa dilihat dari sosok penampilannya. Rambut yang rapi, ya tertata gitu, pakaian yang bersih, rapi, itu beda. Coba kalau rasakan, kalau belajar ngaji, gitu ya, atau sekolah formal, pakai kaos oblong aja misalnya, berangkat tuh, itu pasti nggak akan serius tuh sekolahnya, belajarnya. Masa urusan dunia penampilan sampai pakai jas, pakai dasi, urusan akhirat kita nggak serius kan? Ya, nggak harus pakai jas, tapi besok-besok kesini pakai jas. Ya, tidak juga, maksudnya rapi. Ya, itu kan menandakan mandi, bersih, rapi, semangat. Ya. Kemudian ambil saf pertama. Fajalasa ilan Nabi SAW. Datang saf pertama. Saf pertama itu lebih fokus. Pertama itu maksudnya yang terdekat. Karena itu suara jelas, mudah diakses. Kemudian kalau mau mengerjakan yang lain yang di luar fokus pelajaran, itu nggak enak karena langsung berhadapan dengan guru. Ada telepon di silent kan, mau dijawab nggak enak kan? Nah, jadi nggak jadi dilihat-lihat. Ya, kalau ambil bagian belakang masih bisa selfie dulu tuh, ya, pasang status tuh, ya. Nah, itu rumusnya tuh. Kalau nanti ada anak sekolah, ambil saf pertama. Saya setelah belajar ini, saya kejar saf pertama terus tuh kalau di kelas-kelas itu, karena langsung jelas kelihatan fokus. Nah, kemudian fa'asnada rukbatahi ila rukbatahi. Tadi redaksinya kita perbaiki, fa'asnada rukbatahi ila rukbatahi. Lututnya bertemu dengan lutut Nabi, dekat. Ini menggambarkan dekat maksudnya. Ya, dekat. Ada lagi nanti di ilmu akhlak menggambarkan kedekatan guru dengan murid. Nah, jadi digambarkan bagaimana guru yang baik itu ya melihat murid siang mengajar. Kalau dulu kata guru saya menasehati, siang mengajar, malam kamu berdoa. Makanya pandangi waktu mengajar itu, pandang, lihat. Jadi waktu berdoa masih terbayang kita. Walaupun nggak tahu nama kan masih bisa terbayang kan? Ya, ya Allah misalnya kan yang peci hitam sebelah kiri saya, peci putih sebelah kanan saya, yang di tengah-tengahnya semuanya, gitu kan? Kalau akhwat saya nggak lihat tuh kan, tapi saya umum aja yang akhwat yang di belakang semuanya misalnya, nah, gitu. Itu kita berdoa, minta. Gitu. Nah, kemudian wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan meletakkan telapak tangannya di pahanya. Nah, kemudian setelah itu baru bertanya kepada Rasulullah SAW. Nah, ini malaikat sedang menyamar. Ya, malaikat aja datang pada guru, beradab datangnya. Mas antum bukan malaikat gitu kan, datangnya aneh-aneh. Ya, jadi itu adab lah. Nanti banyak kitab-kitab dikarang oleh ulama itu sangat bermanfaat. Faqala ya Muhammadun akhbirni anil Islam. Maka bertanya pertanyaan pertamanya, mohon beritakan kepadaku, ajarkan kepadaku tentang Islam. Tadi kan din kan? Din dijawab apa? Islam. Islam apa? Di Islam itu konkret. Jelas semuanya, nggak ada yang ditinggalkan itu mumud, nggak ada yang mubham, ya, nggak ada yang masih gamang gitu, nggak, semuanya jelas sehingga mudah untuk dilakukan. Ajarannya jelas, orangnya aja yang kadang-kadang nggak jelas gitu. Lihat, sholat jelas kan? Nah, subuh berapa rakaat? 2. Ketentuannya jelas, takbir sampai salamnya juga jelas, cuman orangnya aja yang belum jelas. Udah dipanggil adzan masih awal aja gitu kan, padahal alarm udah nyala dari sahur ini. Ya. Nah, balik ke yang tadi. Al-Islamu, kata Nabi SAW, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah. Tuh, dikonfirmasi syahadat tadi. An la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dikonfirmasi kan yang pertama tadi. Nah, jadi kalau kita berislam ingin mengaktifkan jiwa takwa tadi yang ada dalam inti jiwa kita, pertama syahadat tuh jaga. Ya, karena itu bagi orang yang telah komitmen dengan Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian sejak dalam kandungan ibundanya usia 4 bulan terlahir dia itu fitrah. Masih ingat sabda Nabi? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ya kan? Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Nanti lingkungan yang berpotensi merubah dia keluar dari fitrah. Asalnya fitrah. Fitrah itu ya la ilaha illallah. Makanya dari rahim perempuan manapun kalau belum dia balik itu masih fitrah itu. Masih bersih. Kalau terpengaruh oleh lingkungan, mungkin orang tuanya, abawa itu bisa orang tua, bisa paman, bisa tempat sekolah, bisa lingkungan, itu yang mungkin berpotensi merubah, tiba-tiba pindah bertuhannya kepada selain Allah. Nah itu yang kalau balik mesti syahadat kembali. Artinya mengaktifkan kembali itu, sinyal fitrahnya itu, dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Jadi kita sudah punya ini, karena sudah punya itu, imannya aktif nih, ya sudah aktif imannya. Cuman kan kalau dinyalain aja, nggak pernah dicek, ya kan? Handphone coba dinyalakan aja, nyala aja, disimpan aja nyala tuh, nggak pernah diapa-apain. Apa yang terjadi? Nggak akan bisa dilihat kan ada fitur apa saja di situ. Di handphone tuh ada apa saja tuh? Nggak pernah dipakai nelpon, nggak pernah dipakai WA-an, nggak pernah dipakai kirim message tuh. Apa fungsinya itu? Didiamkan begitu saja, kan? Aja nggak ada fungsinya. Karena itu iman itu kalau sudah diaktifkan, ya aktif nih sudah ada imannya, maka mesti dia disupport, distimulus untuk keluar sinyal-sinyal takwanya. Bagaimana cara mensupport itu, menstimulus itu supaya keluar tuh sinyal-sinyalnya? Tanya lagi sama Allah. Kan yang memiliki Allah. Maka dijawab setelah la ilaha illallah, innani anallahu la ilaha illa ana, kata Allah, fa'budni. Sembahlah aku lewat ibadah. Karena itulah diperintahkan kita oleh Allah untuk beribadah. Ibadah itulah yang menstimulus sinyal iman supaya keluar. Semakin banyak ibadah, semakin kuat sinyalnya. Semakin kuat sinyalnya, semakin cepat mengakses kepada karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau kita direkam live, sinyalnya bagus, koneksinya tinggi, gampang aksesnya. Jelas kedengaran suara, jelas situasinya. Antum teleponan, sinyal kuat, jelas kan? Sinyalnya lemah bagaimana? Terjadilah banyak keanehan tuh. Kadang ada yang tunjuk-tunjuk begini sinyalnya lemah nih, padahal yang sedang bicara kan nggak ada di depan mata itu. Ya, tapi yang paling menarik, sebentar saya cari sinyal dulu. Tuh. Ya, jangan ditutup ya, ntar nyari keluar dari atas turun ke bawah, ke depan, kadang naik ojek dulu cari sinyal. Ya, jadi dunia tuh dicari-carinya luar biasa gitu. Kenapa pintu untuk membuka itu nggak kita kuatkan sinyalnya? Maka dari situ, untuk menguatkan sinyal iman tadi, yang barakahnya dan faidahnya untuk menguatkan takwa itu, ya kan kalau simpul imannya dikuatkan, takwanya kuat kan? Maka diperintahkanlah ibadah. Karena itu dalam Al-Quran, konsepsi ibadah itu umumnya begini, takwa, iman, ibadahnya apa? Atau iman, ibadah, takwa. Selalu begitu. Iman, ada ibadah. Setelah ibadah, takwa. Atau takwa dulu, iman, ibadah. Karena tiganya ini serangkai bersamaan. Jadi kita beribadah untuk menguatkan iman, iman dikuatkan untuk memantapkan takwa. Takwa kalau sudah kuat, membuka semua pintu rahmat. Karena itu jangan salah. Kalau kita kemudian baca dalam Al-Quran, kita temukanlah formulasi ini. Baik, mari kita lihat. Kembali ke Al-Baqarah tadi ayat 2. Kita teruskan. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa di situ? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman dulu kan? Setelah itu apa? Wa yuqimunas. Nah, saya tanya di situ. Salat ibadah bukan? Ibadah. Jadi dikonfirmasi kalau kembali ke Quran surah Thaha ayat 14 tadi, salat itu muncul. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Jadi kenapa diminta kita sholat itu? Sebetulnya untuk kita juga. Untuk mengaktifkan sinyal iman kita.
supaya takwanya mantap, lebih kuat lagi. Itu formulasinya muttaqin taqwa, yu'minuna bil ghaib iman, wa yuqimunas shalah salat. Ada yang bentuknya fisikal itu tadi, fisik kan sholat itu, nggak pakai harta sholat tuh. Ada yang kalau mau sholat mesti bayar. Sholat apa Pak? Zuhur, masjid. Sak mana? Pertama, saya tunggu dulu Pak ya. Depan imam, pinggir imam, depan imam persis 2 juta Pak. Ada begitu? Nggak ada. Harta nggak ada dalam sholat, ibadahnya fisikal. Makanya kalaupun harta itu hanya untuk menutup bagian aurat kita saja, sama dengan kita beraktivitas harian. Nah, ada yang diberikan oleh Allah harta misalnya, kita nanya, ya Allah, harta ini kalau mau dijadikan ibadah bagaimana? Supaya membuka lagi pintu-pintu harta yang lain. Kan teorinya begitu. Kalau semua dijadikan konsepsi ibadah, itu nanti akan menguatkan iman. Iman semakin kuat, takwanya semakin sempurna. Ketika takwa sempurna, akses dibuka. Misal dengan fisik nih, ya, kita tingkatkan ibadah fisik nih, iman kuat, takwa dibuka. Nanti ketika takwanya mantap, semua rahmat terkait fisikal diberikan oleh Allah. Kekuatan, kemuliaan, akal dan sebagainya, kesehatan, keberkahan. Harta juga begitu. Makanya nanti kalau ada orang ibadah dengan harta, jangan dikira berkurang hartanya, malah bertambah. Ya. Dan yang pertama dibuka itu bukan kuantitas hartanya, keberkahannya dulu. Kalau sudah pandai mengelola yang berkah, baru dikasih yang banyak. Ini sedikit aja belum dipakai ibadah, pengen minta lagi. Baru dikasih sepeda, udah minta motor. Padahal sepeda aja belum pernah dipakai ke masjid untuk sholat. Baru dipakai sepedaan aja. Bikin klub goes tuh, ya. Cuman goesnya kemana gitu, ya? Kenapa goesnya cuman ke dunia aja? Padahal itu jadi saksi di hari kiamat kan sepeda itu. Ingat, setiap yang dipijak, yang digunakan jadi saksi di kemudian hari. Tuh, makanya kadang-kadang itu bukan nggak dijawab, tapi diarahkan dulu untuk memanfaatkan sepeda ini untuk ibadah. Kalau udah dikasih, bisa ngelolanya, baru diberikan motor. Kadang-kadang kita minta motor, dikirimnya Land Cruiser. Bisa jadi tuh. Dikirim mobil, bisa jadi. Karena dipandang udah mampu mengelola. Ya, pakai sepeda aja udah ngajak boncengan orang untuk ke masjid. Wah, ini udah soleh nih, kasih mobil. Sehingga banyak yang dibonceng, banyak pahala. Gitu cara berpikirnya. Ya. Itu kalau udah paham ilmu itu tuh enak tuh. Enak. Ya. Wa mimma razaqnahum makanya setelah itu harta. Jelas ya? Nah, jadi kalau kita temukan di Al-Quran ini nanti ada iman, ada takwa, ada ibadah, itu sejatinya kembali kepada kita semua kemudahannya. Nah, karena itu bagi orang-orang yang sudah beriman, mempertahankan imannya, itu oleh Allah di dalam Al-Quran panggilannya dikhususkan dengan kalimat imannya. Maka dipanggillah dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei semua orang yang telah menyatakan dirinya beriman. Itu dipanggil semua. Kalau kita mau detil ngajinya begini. Ya. Apa artinya ya? Hei, ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak. Hei. Ya itu kalau di ilmu nahwu ya harfun nida. Linida il qaribi wal mutawassiti wal ba'id. Huruf nida, huruf panggilan untuk memanggil yang dekat, menengah ataupun jauh. Disebutkan sebanyak 361 kali dalam Al-Quran. Juga disebutkan huruf ini untuk meminta pertolongan. Ya. Nanti huruf nida itu di ilmu nahwu ada 14. Tapi yang disebutkan di Quran cuma 1. Karena ini yang paling fleksibel. Jadi kalau kita mau manggil, mau orangnya dekat, menengah atau jauh, pakai ya. Itu paling gampang. Kalau di bahasa Arab standar dekat pakai a yang dekat. A bani ini bani dekat. A bani dekat. A bani makin dekat. Ya, ada ya, ada ayah dan seterusnya. Tapi kalau ya fleksibel. Makanya kalau antum sedang di Mekah tuh antum panggil ya, nengok semua tuh. Yang dekat, yang menengah, yang jauh. Ya ayyuha
Ayyuha itu di Quran disebutkan 150 kali. Ayyunya munada dengan sifat taukid, hanya tanbih. Taukid itu menguatkan, ha itu mengingatkan. Jadi cara menerjemahkannya begini, kalau kita tahu makna hurufnya, cara menerjemahkannya jadi beda. Ya ayyuha, kan? Hei semuanya. Siapa semua ini? Alladzina amanu. Alladzina di dalam Al-Quran disebutkan 1080 kali. 1080 kali. Ini bukan ngarang ya, karena saya waktu menulis buku makna ayat puasa, itu mengecek ayat-ayat itu semua huruf-hurufnya yang menenun rangkaian ayat puasa dari Al-Baqarah 183 sampai 187 itu saya cek tuh. Ya, sampai ditulisnya 7 tahun itu bukunya. Sejak di Tripoli. Tuh saksinya ada Pak Subiantoro Widodo itu. Beliau sempat di Tripoli itu. Tahu beliau? Saya nulis itu tuh. Dari tulisan tangan dulu, perpustakaan cek. Ya, ada di Mu'jam, misalnya Qomus Al-Fadhil Quran, lihat berapa banyak disebutkan berapa kali. Udah. Nah, alladzina itu isim mausul, konjungsi, bisa berbentuk objek, kadang-kadang subjek, tapi ditujukan untuk semua, holistik, menyeluruh, tanpa kecuali. Jadi objeknya kalau disebutkan itu bisa mencakup semua kalangan tanpa batas, mau laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, mau status sosialnya disebut kaya atau cukup dan lain sebagainya, tanpa kecuali. Jadi kalau Allah katakan begini, difirmankan, ya ayyuhalladzina amanu, hei semua yang telah menyatakan beriman, tanpa kecuali. Mau kalian laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, status sosial, dunia, apapun yang dilekatkan oleh manusia, oleh makhluk. Ya, dimanapun kalian berada, mau merasa dekat denganku, menengah, atau merasa jauh dariku. Ya, ini isyarat, awas, tingkatan iman. Huruf ya itu bukan cuma manggil, tapi menunjukkan isyarat tingkatan iman. Ya, yang dekat, ya dipanggil yang dekat. Siapa orang dekat dengan Allah ini? Yang sinyal imannya kuat. Makanya kalau sinyalnya kuat, ibadahnya kenceng. Jangankan fardu, sunnah pun diburu. Kan ada orang belum sholat asar, udah nyiapin jam berapa nanti asar. Ya kan? Ada orang baru tahajud malam tadi, udah nunggu lagi. Nanti tahajud lagi jam berapa gitu. Ya kan? Ada orang yang imannya pertengahan tuh. Baru adzan, Allahu Akbar, baru sinyal hidup. Nah itu iman standar namanya. Iman standar, hati-hati. Jadi kalau antum subuh Allahu Akbar, adzan nih, nah, imannya standar tuh. Ya. Kalau iman di atas standar, yang kuat sinyalnya itu belum dipanggil dah siap-siap. Ya. Ada iman yang lemah, sinyalnya lemah karena itu merasa jauh dari Allah. Nanti ketutup kalau nggak sama dunia, sama maksiat itu biasanya. Ngakunya beriman memang, ngakunya beriman, tapi ketutup tuh. Karena ketutup kan kalau sinyalnya itu tipis, kecil, rendah, bahkan mau hilang gitu kan. Kalau udah nifak tuh mau hilang tuh. Munafik itu kan pertengahan antara iman dengan kafir itu. Nah itu kalau ada yang tipis gitu kan. Itu jauh tuh biasanya. Nah itu barokahnya panggilan Allah itu ingin mendekatkan kembali, disentuh lagi. Ya, disentuh lagi, didekatkan kembali. Yang tipis yang terakhir ini ya sudah adzan, susah kadang-kadang, kan? Nunggu komat, sudah komat, masih komen juga, kan masih panjang waktunya, kan? Baru sahur, udah lihat kapan buka. Baru buka, nanya kapan sahur dia. Nah, itu dipanggil semuanya, disatukan. Karena itu indahnya ketika dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, jangankan yang imannya kuat, yang imannya lemah pun itu bisa mendapatkan karunia yang sama, bisa mendekat kepada Allah. Itu barakahnya kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kalau dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, itu khusus panggilan bagi kita yang telah berikrar beriman. Allah tuh sayang sama kita. Masih ingat nggak konsep tadi itu? Masih ingat ya? Kalau sinyal imannya kuat, maka pengaruhnya ke takwa menjadi apa? Lebih kuat, lebih mantap. Kalau takwanya mantap, pengaruhnya kepada kita apa?
rahmat Allah dicurahkan kepada kita. Itu sudah umum. Ya, rumusnya tuh begini, kalau takwanya itu kuat, betul-betul kuat, itu mudah semua akses itu. Kesulitan kayaknya nggak ada yang sulit gitu. Rizki kadang-kadang datang tanpa diduga. Ya, ilmu cepat mengalir. Kalau mau pakai dalil, saya sebutkan dalilnya nih. Tentang kesulitan yang dipermudah dan rizki yang datang cepat. Itu ada di Quran surah ke-65. At-Talaq. Di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah. Ada wa may yattaqillaha, siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, maka apa yang dia dapati? Yaj'al lahu makhraja. Allah berikan solusi, jalan keluar dari setiap kesulitan yang dia alami. Itu nggak pakai alif lam tuh makhrajanya. Coba cek di mushaf, ada alif lamnya nggak? Nggak ada. Makhraja, nggak ada al-makhraj, makhraja, gitu kan? Nggak ada alif lamnya kan? Kalau nggak ada alif lam, namanya nakirah. Nakirah itu umum, general. Jadi dimanapun. Jadi dia punya kesulitan di keluarga, di pekerjaan, di kehidupan sosial. Kalau meningkat takwa, itu dimudahkan oleh Allah. Ingat ya, ingat. Ayatnya bukan mengatakan nggak punya masalah, bukan. Tetap punya masalah. Cuman sebelum masalah itu dialami, sudah dimudahkan oleh Allah. Sehingga seakan-akan nggak punya persoalan. Itu maksudnya. Termasuk rizkinya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan kadang-kadang dari sisi yang nggak pernah dia mikir gitu. Dia makan buah nih. Habis buah ini udah datang buah lagi yang lain. Ya, dia tuh nggak pernah terfikirkan bahwa orang itu akan ngasih. Tapi siapa yang menggerakkan dia untuk mengasih? Gitu. Nah, itu konsepsinya begitu. Ilmu, misal ilmu nih. Ternyata shortcut, cara cepat paling singkat untuk mendapatkan lompatan pengetahuan itu pondasi dasarnya takwa. Coba buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 282, ayat terpanjang dalam Al-Quran tuh. Makanya imam tarawih jarang baca itu. Saya lihat ngimamin tuh kalau udah Al-Baqarah suka dilompatin tuh. Udah 281 kan, tiba-tiba wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Dia lompat ke ayat 283 tuh. Rakaat keduanya. Dia berhenti dulu tuh rakaat pertama, rakaat kedua masuk lompat ke ayat 283. Dia pas-pasin sama la yukallifullah sampai 286 tuh. Nah, 282-nya lihat tuh. Lihat ujungnya langsung ke bawah saja, langsung ke bawah, paling kiri sebelah bawah, pojok. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ada? Wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Ada? Wattaqullaha, dan tingkatkan takwamu kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, kalau engkau mampu tingkatkan takwa kepada Allah, Allah akan tambahkan, ajarkan kepadamu tambahan pengetahuan. Jadi kalau kita mampu meningkatkan takwa itu dibuka oleh Allah akses pengetahuan. Mau belajar apa aja gampang. Makanya ini rahasia besar ya. Dan saya sarankan tuh kita semua atau nanti turunkan ke keluarga, ke anak-anak, ke cucu, ke siapa saja. Itu sebelum mulai belajar, takwa dulu yang ditingkatkan. Karena itu rahasia ulama kita dulu itu sebelum mulai pembelajaran itu ditingkatkan takwa dulu. Cara meningkatkan takwa kan lewat ibadah tadi. Iman, ibadah, takwa kan? Makanya dulu rata-rata yang dilatih itu sholatnya dulu, bacaan Quran dulu, hafalan Quran. Rata-rata penghafal Quran. Makanya ilmunya kayaknya gampang, belajar apa aja mudah tuh. Al-Imam Syafi'i itu, wah Qurannya luar biasa sudah. Kalau setiap Ramadan 2 kali khatam, siang sekali, malam sekali. Ya, sholatnya nggak usah ditanya. Bagaimana khusyuknya dan sebagainya. Orang banyak tahu beliau pakar fikih, faqih, betul. Tapi tidak banyak orang tahu beliau pun pakar di bidang kedokteran. Ya. Kemudian juga beliau punya diwan itu, pakar di bidang bahasa. Sahabat Ali bin Abi Thalib itu bukan cuma jagoan di bidang balaghah. Ya.
Tapi beliau juga ternyata jenius di bidang matematika. Gitu. Dan banyak lagi nanti. Ibnu Rushd misalnya. Ya, itu ahli Quran, ahli hadis, tapi ternyata profesinya dokter bedah dan pemikir. Avicenna, Ibnu Sina itu kan mula pertamanya menghafal Quran. Sholatnya ditingkatkan, dikhusyukkan. Setelah itu apa? Terbuka kedokterannya, otodidak, ya kan? Ahli matematika dan sebagainya. Belum kalau kita bicara yang lain, Al-Biruni, kemudian Al-Khawarizm, ya, Jabir bin Hayyan, Ibnu Firnas dan sebagainya. Itu rata-rata dari Quran. Jadi takwa itu meningkatkan pengetahuan. Jadi kalau pengen cerdas, tingkatkan takwa. Saya sudah pernah membaca, kemudian ingin membuktikan. Saya ikuti jejaknya tuh, dan ternyata betul. Karena Allah kan nggak pernah salah. Ya, nggak pernah salah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak mungkin mengingkari janji. Jelas ya? Mau bahagia? Bahagia itu sederhana. Setiap orang punya persepsinya sendiri. Bahagia itu sederhana. Ketika ada kopi, bagi tukang kopi. Bagi yang ngeteh ya teh. Ya. Bagi yang sedang ya baru menikah, bahagia itu sederhana ketika ada pasangan. Macam-macam lah. Ya. Itu masing-masing punya persepsi. Tapi kata Al-Quran, bahagia itu sederhana. Ketika engkau bertakwa, maka datanglah kebahagiaan itu. Ya. Bahagia itu sederhana. Ketika engkau bertakwa, maka hadirlah kebahagiaan itu. Itu rumusnya ada di Quran surah kedua. Nggak usah dibikin status, tulis saja. Surah kedua di akhir ayat 189. Surah Al-Baqarah akhir ayat 189 itu. Ada. Yang yas'alunaka 'anil ahillah, langsung ke ujungnya saja. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ada? Pasti ada lah insyaallah itu. Ya, kalau salah kalian salah baca itu. Ada akhir ayat 189 paling kanan agak ke bawah. Ada. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Saya kalau menyebutkan kanan, kiri, atas, pojok, bawah bukan bermaksud ingin menyampaikan saya tahu, tidak. Maksudnya mempermudah teman-teman menemukan itu, ya. Supaya kita nggak salah niat. Wattaqullaha, tingkatkanlah takwamu kepada Allah, la'allakum tuflihun, supaya kalian bahagia. Jadi ternyata bahagia itu kuncinya sederhana, takwa. Jadi kalau banyak harta juga tidak bertakwa, itu kebahagiaan sejati nggak akan lahir. Kebahagiaannya diikat oleh materi. Kalau nggak percaya, cek aja silakan. Ya, Ustadz itu kelihatannya dia nggak beriman tapi bahagia juga. Coba lihat, bahagianya karena apa? Pasti ikatannya materi. Kalau nggak harta, kedudukan, kan? Atau kemudian fisikal. Karena masih cantik, terlihat segar, tegap, ya, senang dengan tegapnya, gantengnya, kumisnya, dompetnya, macam-macam lah gitu. Motivasinya kan banyak, ya. Nah, yang sejati itu takwa, takwanya. Nah, jadi ternyata takwa itu puncak segala hal. Jadi kalau kita ingin menguatkan takwa, nanya nih, kan takwa kunci kebahagiaan, takwa kunci kesuksesan, takwa kunci solusi. Takwa kunci rizki. Sekarang kita tanya, saya pengen menguatkan takwa, caranya gimana? Ya kuatkan sinyal imannya. Karena pilar-pilar takwa itu kuncinya di iman, di rukunnya itu, pokoknya, yang 6 itu. Jadi kalau kita ingin menguatkan takwa, kuatkan pilar iman. Menguatkan pilar iman bagaimana? Dengan amal soleh, dengan ibadah. Karena itulah kita dilatih untuk ibadah. Ibadah harta, ibadah fisik. Coba sholat tuh. Ketika Anda bertanya, sholat ibadah kan? Ibadah kan? Lalu Anda bertanya, kenapa mesti sholat? Itu diperdengarkan ke telinga kita 5 kali sehari itu, supaya nggak nanya lagi. 5 kali sehari, supaya nggak nanya lagi. Hayya 'alas shalah. Ayo sholat. Kenapa ya Allah? Dijawab oleh muadzin itu kan? Hayya 'alal falah. Supaya bahagia, supaya sukses. Katanya pengen bahagia. Katanya Allah pemilik segala kebahagiaan. Tapi kamu pengen bahagia jauh dari Allah, gimana? Nah, terakhir sebelum kita masuk ke zuhur untuk adzan,
Puasa sekarang kita tunaikan Ramadan. Ya kan? Coba lihat nih. Puasa ibadah bukan? Kalau ibadah berarti nggak akan keluar dari konsep tadi. Nggak akan keluar. Ibadah itu kan tengah-tengah kan? Antara iman dengan takwa kan? Masih ingat? Iman, ibadah, takwa. Sekarang puasa ibadah bukan? Ibadah kan? Alhamdulillah. Yuk kita baca ayatnya. Al-Baqarah 183. Paling kiri sebelah atas. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Tuh, iman dulu kan? Iman dulu kan? Kutiba alaikumus siyam. Baru puasanya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Lihat ujungnya. La'allakum tattaqun. Jadi ternyata kita puasa pun untuk menguatkan sinyal iman. Iman itu ketika kuat faedahnya menguatkan takwa. Takwa itu puncak kebahagiaan. Jadi sebetulnya kalau kita jadi alumni Ramadan mesti lebih dekat pada kebahagiaan. Dan mesti lebih meningkat ibadahnya. Karena ternyata desain Ramadan itu menguatkan pilar iman. Makanya akumulasi ibadah muncul semua saat puasa. Sholat meningkat tidak? Meningkat. Meningkat sholatnya. Jangankan yang fardu, sunnahnya malam kan meningkat terus kan? Ya, dan semua meningkat tuh. Tidur pun kan meningkat ya. Bagi sementara kalangan. Baca Qurannya meningkat tidak? Meningkat. Infaknya meningkat tidak? Kita ini banyak meningkatkan ibadah di bulan Ramadan. Kalau meningkat berarti imannya menguat. Kalau menguat berarti takwanya lebih kuat. Kalau lebih kuat berarti harus cenderung lebih bahagia. Makanya alumni puasa tuh ini sudah sampai berapa hari kita nih? Ya? Sudah menjelang akhirnya kan? Harusnya sudah ada perubahan tuh. Semakin tercerahkan, semakin bahagia, semakin enak, semakin menatap persoalan itu rasanya mudah gitu. Setiap ada masalah bisa selesai, insya Allah. Saya punya Allah kok. Gitu ya? Nah, itu harusnya dapat itu tuh. Kalau belum dapat, cepat kita perbaiki. Jangan-jangan masuk kategori yang Nabi katakan, rubba sha'imin laisa lahu min siyami ilal ju'ul atash. Patut diduga nanti ada orang kata Nabi yang puasanya nggak dapat apapun kecuali nahan lapar dan haus saja. Nah sekarang saat i'tikaf ini kita harus pandai mengoreksi diri. Sampai detik ini dapat apa dari bagian takwa itu? Apa yang mengantarkan pada esensi kemuliaan itu? Nah ini yang saya kira kita bisa antarkan menuju siang ini. Mudah-mudahan jadi renungan, dibawa kemudian ke dalam sholat, bukan untuk difikirkan. Kalau mikirkan ini nanti nggak khusus sholatnya. Tahu-tahu duhur yang 4 rakaat jadi 3 gitu kan. Ya, tapi untuk diolah sehingga menghadirkan kehusuan pada jiwa, minta sujud sama Allah. Dan dalam sujud itulah mudah-mudahan diijabah doa-doa kita, dimuliakan diri kita, dan kita hidup dalam keadaan takwa, pulang pun dalam keadaan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.